Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan V3K tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezekinya, diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang kami banggakan dan teman-teman subscriber yang saya hormati, untuk kali ini admin akan memberikan informasi terkait dengan P3K hasil rapat kemarin, di mana Dirjen ketika Kemendikbud menjelaskan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang ada di P3K, terutama untuk teman-teman guru yang sudah lulus PG, dimana ini adalah penjelasan dari GTK Kemendikbud ya. Anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan kondisi pelayanan pendidikan yang juga baik. Minimum komitmen ini juga kita ingin melakukan sebuah sistem yang demokratis di mana semua guru honorer dapat mengikuti seleksi jika mereka mengajar di daerah tanpa yang tidak ada formasinya, mereka tetap masih bisa ikut dan mendaftar untuk misalnya untuk daerah lain jika mereka menginginkan, dan itu bisa dilakukan. Dan kalau sudah melewati passing grade, mereka tidak dapat formasi sekarang, dapat menggunakan nilai tesnya asal mereka lulus secara administrasi ya, layak secara administrasi, mereka bisa untuk menggunakan nilai hasil tes tersebut untuk tahun selanjutnya. Sehingga sekali lagi tadi jumlah formasi itu sebenarnya melebihi dari jumlah guru yang existing honorer yang ada di sekolah negeri saat ini. Jadi sehingga sebenarnya kesempatannya tentunya sangat besar gitu ya, tapi memang perlu untuk melakukan sebuah sistem seleksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini gambaran Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, dari 506.000 formasi guru P3K, ini gambaran dari masing-masing provinsi yang maksimal ini secara persentase, itu dari Papua Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Sementara yang di bawah yang kurang maksimal pengajuannya itu 5 terbawah itu dari Sumatera Utara, Bengkulu, Sumbar, Riau, dan Jambi. Ini tentunya merupakan hal yang perlu terus kita dorong. Dan kita tahu bahwa alasan yang sering diajukan oleh pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi adalah ketidakyakinan mereka dapat membayar kewajiban finansial untuk guru-guru P3K, walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 sudah termasuk gaji P3K. Ini kami lakukan melalui sosialisasi dan dikuatkan ini undang-undang PBN-nya yang menyatakan bahwa pembayaran untuk gaji guru non-PNS ini sudah tercakup dalam APBN tahun 2021 yang ditransfer ke daerah. Dan untuk menguatkan itu, dari kami pun juga setelah beberapa kali kita melakukan sosialisasi, kita perlu membuat, walaupun kita melakukan sosialisasi dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB, dan Kemendagri, ada surat edaran langsung kepada pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, ini dari Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 terkait perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021, bahwa dijelaskan dengan berbagai macam masukan. Kami mendengar berbagai masukan yang ada, walaupun sangat beragam, tapi intinya adalah bagaimana memberikan kebijakan afirmasi kepada berbagai macam guru honorer yang ada. Dan di sini ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kebijakan afirmasi yang pertama, yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapat nilai afirmasi 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Lalu untuk usia 35 tahun ke atas, jadi ini mempertimbangkan berapa usia mereka, dan tentunya ini berkaitan juga dengan masa pengabdian, 15% dari maksimum kompetensi teknisnya, penyandang disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Dan nilai ambang batas ini atau passing grade ini sebenarnya adalah kompetensi atau hal yang sangat
minimum, jadi bukan yang paling hebat. Jadi ibaratnya kalau mengajar matematika, untuk bisa mengajar matematika dengan baik, berapa hal yang minimum yang harus diketahui oleh seorang guru di mapel atau bidang tersebut. Jadi sehingga, dan itu pada level yang pemula. Jadi artinya tidak merupakan sebuah guru yang paling hebat ukurannya, tapi ini adalah guru yang pada level yang sangat minimum yang kita inginkan. Tentunya ini supaya kita memaksimalkan sebanyak mungkin guru-guru kita bisa lulus dari sistem seleksinya. Lalu kebijakan afirmasi selanjutnya atau penyesuaian nilai ambang batas itu kita lakukan. Semua yang berusia di atas 50 tahun, semua yang di atas 50 tahun itu mendapat nilai maksimum kompetensi teknis 100%. Ditambah lagi dengan nilai maksimum untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga ditambah 10%. Sehingga ini membantu kepada guru-guru yang tentunya sudah sangat lama mengabdi untuk bisa terbantu untuk kelulusan passing grade dan mendapatkan formasi. Lalu untuk selanjutnya, penyesuaian nilai ambang batas juga dilakukan kepada semua peserta seleksi. Ini mendapatkan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana kita bisa memaksimalkan guru-guru honorer yang sedang berjuang untuk seleksi ASN P3K ini. Dan juga sebagai tambahan kita juga menyatakan bahwa kita mendorong supaya karena tidak ada sebelumnya sistem seleksi itu yang sampai 3 kali coba, dan sekarang kita mendorong kalau gagal di percobaan pertama bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Dan ini yang ingin kita lakukan untuk memaksimalkan sekali lagi kesempatan guru-guru kita. Jika masih gagal, ayo belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi dan seterusnya, sehingga bisa berhasil untuk mendapatkan formasi. Nah, di tahap pertama ini Bapak Ibu anggota ketua dan anggota Pansus yang saya hormati, sudah terdapat 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama dan segera akan diangkat menjadi guru ASN P3K. Ini dari total 322 formasi yang tersedia di ujian pertama ini. Kita khususkan untuk guru honorer negeri di sekolah induknya, kecuali kalau dia tidak ada di sekolah induknya dan ada formasi yang tidak ada pelamarnya dari sekolah lain, itu bisa dilakukan. Tapi guru honorer di sekolah negeri yang kita utamakan di tahap pertama ini. Dan ini sudah 53,8% dari guru-guru yang ikut dari formasi yang tersedia di tahap pertama ini yang sudah mendapatkan, sudah terisi. Dan ini merupakan angka yang cukup besar. Ini sudah jauh melebihi dari tahun 2019 sebelumnya, dan bahkan nanti masih ada tahap kedua, tahap ketiga yang kita terus berharap akan lebih besar. Nah, pada ujian pertama ini masih ada sekitar 183 formasi yang masih kosong. Ini di daerah-daerah yang terpencil seperti di Nias, Halmahera Utara, Barito, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat, Selatan, Nias, dan sebagainya. Ini merupakan daerah-daerah yang masih banyak sekali formasi yang kosong karena memang guru yang ada di situ mungkin tidak ada atau mungkin tidak linear dengan formasi dengan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Ya. Dan ini daerah abu-abunya dibandingkan kalau sekarang saya pindah slide ke guru di agama. Nah, ini abu-abunya sangat besar gitu ya. Dan ini akan menjadi tentunya catatan untuk mendorong bagaimana persentase guru-guru agama kita di sekolah negeri ini bisa. Penjelasan dari Dirjen K3 Kemendikbud yang telah disampaikan pada rapat kemarin terkait dengan beberapa permasalahan yang berada di P3K atau di CPNS ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambahkan wawasan bageda teman-teman subscriber dan teman-teman guru. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.